Bucket sort merupakan algoritma sorting yang mempartisi deret angka menjadi beberapa deret yang kemudian dianalogikan menjadi ember atau wadah. Adapun cara kerja dari bucket sort adalah dengan membagi dan memecahkan himpunan array ke dalam beberapa ember virtual secara merata. Kemudian pada masing-masing ember dilakukan pengurutan dengan menggunakan algoritma lainnya, misalnya merge sort dan quick sort. Setelah selesai maka dikumpulkan kembali ke array aslinya sehingga mendapatkan susunan array yang sudah terurut. Langkah-langkah pemrograman algoritma bucket sort. Pertama, buat sebuah larik untuk menaruh bucket-bucket dengan panjang sebanyak panjang dari larik yang berisikan elemen-elemen yang tidak tersortir. Kedua, tentukan beberapa jumlah bucket yang akan dibentuk dengan kriteria tertentu. Misalnya nilai terbesar di dalam larik input dibagi dengan panjang dari larik input. Ketiga, literasikan larik bucket dan lihat setiap elemennya. Kalau bucketnya tidak kosong, lakukan insertion sort pada bucket tersebut. Keempat, gabungkan bucket-bucket menjadi satu larik utuh yang tersortir. Untuk melakukan soal di atas, kita perlu melakukan hashing f atau k sama dengan k mod n lebih dari n sama dengan 11. Untuk langkah selanjutnya, buatlah tabel sebagai berikut. N sama dengan 11 didapat dari kapasitas penyimpanannya. F didapat dari sisa pembagian antara kunci dan mut. F dimaksud dengan nilai dari kunci atau sisa pembagian dari kunci. Seperti contoh kunci 1, 38 mut 11 menghasilkan 3 dan sisa pembagian adalah 5. Begitu dan seterusnya. Dan untuk langkah selanjutnya kita lakukan pemetaan. Untuk pertama kita masukkan dahulu indeksnya. Karena mempunyai dua faktor blocking yang artinya dalam satu indeks pengalamaan dapat menyimpan dua kunci rekaman. Setelah itu kita masukkan daftar record dari kunci-kunci tersebut. Dan kemudian kita masukkan proses dan probe. Setelah itu kita memasukkan nilai recordnya berdasarkan kunci-kunci tadi. Dimulai dari record 38 yang mempunyai nilai F yaitu 5. Yang berarti record 38 yang mempunyai nilai F yaitu 5 ditempatkan di indeks kelima. Karena di indeks kelima kunci 1 dan 2 masih kosong, maka 38 langsung ditempatkan kunci 1. Dan apabila kunci 1 terisi, maka kita dapat mengisinya di kunci kedua. Tetapi jika kunci 1 dan 2 terisi, maka kita bisa mengisinya pada kunci di bawahnya pada indeks berikutnya. Sampai bisa mendapatkan ruang kosong pada kunci 1 atau kunci kedua. Setelah itu kita masukkan proses. Proses di sini dapat dimaksud dengan indeks berapa saja yang dilalui hingga sampai di kunci tersebut. Karena hanya berada di indeks kelima, maka kita tulis 5 pada proses. Dan juga pada probe karena hanya melewati satu indeks, maka kita menulisnya 1 pada probe. Kita melakukan hal yang sama pada record yang lainnya. Dan terakhir pada record 94, yang mana nilai F-nya bernilai 6 tetapi pada indeks 6 pada kunci 1 dan 2 sudah terisi, maka 94 akan beralih ke indeks selanjutnya sampai mendapatkan ruang kosong pada kunci 1 dan 2. Dan akhirnya 94 mendapatkan ruang pada indeks 8 di kunci pertama. Dengan 3 proses indeks yang dilalui, maka pada proses kita tulis indeks yang dilalui yaitu indeks 6, 7, dan 8. Dan probenya yaitu 3. Selesai. Sekian penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih.
Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang merge sort. Oke, apa itu merge sort? Berikut adalah penjelasannya. Metode pengurutan merge sort adalah metode pengurutan lanjut, sama dengan metode quicksort. Metode ini juga menggunakan konsep divide dan conquer, membagi data S dalam dua kelompok, yaitu S1 dan S2, yang tidak beririsan atau disjoint. Proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi-bagi, atau dengan kata lain, dalam sub-bagian jadi tunggal. Kemudian, setelah data tidak dapat dibagi-bagi lagi, proses penggabungan atau matching dilakukan antar sub-sub bagian dengan memperhatikan urutan data yang diinginkan. Dalam kurung yaitu ascending, fixing ke besar, atau descending, besar ke kecil. Proses penggabungan ini dilakukan sampai semua data tergabung dan terurut sesuai urutan yang diinginkan. Kompleksitas algoritma merge sort adalah O hampir N log N. Secara umum, algoritma merge sort dapat diimplementasikan secara rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang di dalam implementasinya memiliki diri sendiri. Pemanggilan diri sendiri ini berakhir jika kondisi tertentu terpenuhi, dalam kurung yaitu terminate condition is true. Pada contoh berikut ini, terminate condition dari proses rekursif merge sort akan berakhir jika data tidak dapat dibagi lagi, dalam kurung data tunggal telah diperoleh. Dengan kata lain, proses pembagian data dilakukan terus selama S size lebih besar dari 1, dalam kurung belum tunggal. Berikut adalah susunan algoritma merge sort. 1. Void merge sort rekursif A ke B. 2. Jika A lebih kecil dari B, maka kerjakan baris 3 kurang 6. Yang ketiga, tengah sama dengan A tambah B titik koma. Garis miring 2. 4. Merge sort rekursif A ke tengah titik koma. 5. Merge sort rekursif tengah tambah 1 ke B titik koma. 6. Merge A ke tengah ke B titik koma. Kemudian fungsi merge. Yang pertama, void merge int kiri ke int tengah ke int kanan. Yang ketiga, U1 tanda panah ke kiri tengah, L1 tanda panah ke kiri. Yang keempat, L2 tanda panah ke kiri tengah tambah 1. Yang kelima, U2 tanda panah ke kiri kanan. 6. K tanda panah ke kiri L1 titik koma. Yang ketujuh, selama L1 lebih kecil sama dengan U1 dan 12 lebih kecil sama dengan U2, kerjakan barisan 8 kurang 14. Yang kedelapan, jika data dalam hal ini L1 lebih kecil data L2, maka kerjakan 9 kurang 10. Yang kesembilan, aux dalam hal ini K, tanda panah kiri data dalam hal ini L1. 10. L1 tanda panah ke kiri L1 tambah 1. 11. Jika tidak, kerjakan barisan 12 kurang 13. 12. Aux dalam hal ini K sama dengan data L2. 13. L2 tanda panah kiri L2 plus 1. 14. K tanda panah kiri K plus 1. 15. Selama L1 lebih kecil sama dengan U1, kerjakan baris 16 kurang 18. 16. Aux K sama dengan data L1. 17. L1 tanda panah kiri L1 plus 1. 18. K tanda panah kiri plus 1. 19. Selama L2 lebih kecil sama dengan U2, kerjakan baris 20 kurang 20. Aux K sama dengan data L2. 22. 21. L2 tanda panah kiri L2 plus 1. 22. K tanda panah kiri K plus 1. 23. K tanda panah kiri kiri.
24 selama K lebih kecil sama dengan kanan, kerjakan baris 25 kurang 26. 25 data K sama dengan aux K. 26 K tanda panah kiri K plus 1. Masuk ke slide berikut, waktu kompleksitas merge sort. Kompleksitas waktu dari proses rekursif T dalam kurung N adalah running time untuk word cache. Untuk mengurutkan N data bilangan, diasumsikan N sama dengan 2K for some integer K. Void merge sort dalam kurung vektor lebih kecil int lebih besar dan in left in right. Terdapat dua recursive merge sort. Kompleksitas waktunya T dalam kurung N garing 2 tutup kurung. Dengan rumusnya T dalam kurung N sama dengan 2K T buka kurung N garis miring 2K tutup kurung plus K titik O dalam kurung N. Karena N sama dengan 2K, setelah level ke K buka kurung sama dengan log 2N tutup kurung, pemanggilan rekursif bertemu dengan yang kedua yaitu N sama dengan 1 kurung N tutup kurung sama dengan 0 buka kurung N log N tutup kurung. Masuk ke slide berikut yaitu perbandingan insertion sort dan merge sort dalam kurung yaitu dalam detik. Berikut adalah tabelnya, yaitu N100 insertion sort 0.01, merge sortnya 0.01 dan rasionya 1. Kemudian N1000 insertion sortnya 0.18, merge sortnya 0.1 dan rasionya 18. Kemudian N2000 insertion sortnya 0.76, merge sortnya 0.04, rasionya 19, dan seterusnya. Oke, baik, sekian video penjelasan dari merge sort. Terima kasih telah menontonnya. Terima kasih, saya Keisha akan menjelaskan mengenai genome sort. Genome sort adalah algoritma pengurutan yang awalnya diusulkan oleh ilmuwan komputer Iran yang bernama Hamid Sarbasi Asad, Profesor Ilmu Komputer dan Teknik di Universitas Teknologi Syarif pada tahun 2000, dan kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Dick Grune dan diberi nama genome sort. Kita akan melihat definisi dari apa itu genome sort. Genome sort adalah algoritma pengurutan yang mirip dengan pengurutan penyisipan yang bekerja dengan satu item pada satu waktu, tetapi membawa item ke tempat yang tepat dengan serangkaian swap. Pengurutan data yang dilakukan dengan mengcompare nilai dari setiap iterasi I dan current iterasi. Jika kondisi terpenuhi, maka akan melakukan swap dan nilai iterasi indeks akan dikurangi 1. Kemudian ada runtime analysis. Kunci dari genome sort adalah melakukan swap pada elemen yang berdekatan jika elemen tidak berurut untuk mengurutkan elemen pada list tersebut. Mirip seperti insertion sort, tetapi genome sort hanya melakukan swap dengan elemen berdekatan saja. Kemudian ada pseudocode untuk genome sort. Berikut adalah pseudocode untuk pengurutan genom menggunakan array berbasis NOR. Prosedur genome sort yang diisi dengan array, kemudian kita memiliki variabel post yang diinisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian, while post lebih kecil daripada panjang A, maka post sama dengan 0 atau array post lebih besar sama dengan array post minus 1. Maka variabel postnya akan diisi dengan post plus 1. Kalau tidak, maka dilakukan swap atau tukar array post dan array post min 1. Maka variabel post akan diisi dengan post min 1. Kemudian ada contoh, diberikan array yang tidak disortir. Di sini ada 7 data dalam satu array, yaitu array A, dengan nilai 12, 9, 2, 5, 9, 9, 4, 3,
dan 101. Genome sort memiliki langkah-langkah berikut selama loop while. Posisi saat ini disorot dalam huruf tebal dan ditunjukkan sebagai nilai variabel pos. Pengurutan atau pengecekan akan dilakukan ke arah sebelah kanan. Di sini ada 7 data, yaitu karena kita mulai dari indeks ke 0, maka indeks ke 0 berisi dengan data 12, indeks ke 1 data ke 9, indeks kedua berisi data kedua, dan seterusnya. Kemudian kita akan melakukan pengecekan. Apakah 12 lebih kecil daripada 9? Jelas tidak. Jadi kita melakukan swap atau kita tukar. Jadi data sekarang yang terurut adalah 9, 12, 2, 5, 99, 43, dan 101. Kemudian kita cek lagi, apakah 12 lebih kecil daripada 2? Tidak. Jadi kita tukar lagi 12 dan 2. Maka data yang sekarang berada adalah 9, 2, 12. Kemudian kita cek lagi, apakah 9 lebih kecil dari 2? Jelas tidak, maka kita melakukan swap atau kita tukar. Nah, data yang sekarang terurut adalah 2, 9, 12, 5. 12 tidak lebih kecil daripada 5, maka kita melakukan swap atau kita tukar. Jadi nilai yang ada pada array atau data yang ada pada array adalah 2, 9, 5, 12, 99, 43, dan 101. Kita cek apakah 2 lebih kecil daripada 9? Jelas iya. Kemudian kita cek lagi apakah 9 lebih kecil daripada 5? Tentu tidak, maka itu kita melakukan swap. Data yang sudah terurut adalah 2, 5, 9, 12, 99, 43, dan 101. Kita cek lagi apakah 9 lebih kecil dari 12? Ya, jadi kita tidak melakukan pertukaran apapun atau kita tidak melakukan swap. Kemudian kita cek lagi apakah data 12 lebih kecil daripada 9? Ya, jadi kita tidak melakukan swap. Kemudian kita cek lagi apakah 99 lebih kecil daripada 43? Tidak, jadi kita melakukan swap. Jadi data yang sudah terurut adalah 2, 5, 9, 12, 43, 99, dan 101. Kemudian kita cek apakah 99 lebih kecil daripada 101? Ya, jadi semua data sudah terurut. Maka selesai proses pengurutannya. Kemudian di sini ada optimization. Optimasi adalah jenis genom dapat dioptimalkan dengan memasukkan variabel untuk menyimpan posisi sebelum kembali ke daftar awal. Dengan pengoptimalan ini, genome sort akan menjadi varian dari insertion sort. Berikut adalah pseudocode untuk pengurutan genom yang dioptimalkan menggunakan array berbasis 0. Ada prosedur yang dioptimalkan genome sort atau prosedur optimized genome sort yang diisi dengan array. Kemudian, untuk pos dalam 1 hingga panjang A atau for post in 1 to length A, genome sort diisi dengan A, post. Prosedur genome sort diisi dengan array A dan upper bound atau batas atas. Kemudian, while post lebih besar daripada 0 dan array post kurang 1 lebih besar daripada array post, maka tukar array post min 1 dan array post. Maka variabel post akan diisi dengan post min 1. Halo, kali ini saya akan menerangkan tentang sequential search. Apa itu sequential search? Jadi, sequential search merupakan teknik pencarian data di mana data dicari secara urut dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir berdasarkan key yang dicari. Sequential search. Contoh algoritmanya, yang pertama kita mencari data 20 dari array 50, 35, 5, 20, dan 10. Yang kedua, mengecek satu persatu data dari awal sampai akhir. Apakah 20 sama dengan 50 salah?
Apakah 20 sama dengan 35 salah? Apakah 20 sama dengan 5 salah? Dan apakah 20 sama dengan 20 benar? Yang ketiga, jika data sudah dilakukan, maka proses pencarian terhenti. Pada kasus ini, kita punya sekumpulan data dengan nilai yang tidak terurut. Dan key yang kita ingin kita cari atau nilai yang ingin kita cari adalah 20. Kemudian, kita akan mengecek satu persatu nilai yang kita punya dengan nilai Q yang akan kita cari. Proses pencarian akan terhenti apabila sudah mendapatkan nilai pada data yang sama dengan nilai Q yang kita cari. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.